Halo, selamat malam Mom and Dad semua yang di rumah, semua sobat-sobat primaku yang mungkin sedang menyaksikan Instagram Live untuk malam hari ini. Kita mulai untuk acara hari ini, kita rencananya akan mengadakan Instagram Live, diskusi sharing mengenai speech delay, kenali pencegahan, gejala, dan penanganannya. Sebelumnya, perkenalkan dulu Mom and Dad, nama saya Rizky Agung Wicaksana, saya biasa dikenal dengan nama Wicak. Saya hari ini akan menjadi moderator untuk acara IG Live pada malam ini. Kemudian IG Live ini kita adakan di kanalnya official Primaku. Mom and Dad sekalian jangan lupa mengajak ibu-ibu dan tetangga-tetangga dan semuanya untuk bergabung bersama kita semua karena malam ini topik yang akan kita bawakan sangat menarik mengenai speech delay ya. Jadi gimana cara melakukan deteksi dini pada speech delay? Nah, jangan lupa juga untuk Mom and Dad semua untuk mendownload aplikasi Primaku karena di situ aplikasinya sangat lengkap untuk melakukan plotting, melakukan pemantauan tumbuh kembang anak dan juga banyak sekali manfaat yang bisa kita dapat dari mendownload aplikasi Primaku. Kemudian hari ini kita kedatangan seorang narasumber. Kita coba melakukan undangan dulu ya terhadap narasumber kita. Narasumber kita ini bernama Dr. Angga Wirahmadi, SPA. Dr. Angga Wirahmadi ini saat ini berpraktik di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo di divisi tumbuh kembang dan pediatri sosial. Dr. Angga ini lulusan dari FKUI tahun 2008 untuk pendidikan dokter umumnya, lalu untuk residensinya, untuk pendidikan spesialisnya itu dari Universitas Indonesia juga dengan tahun lulusan 2015. Dr. Angga ini sebelum bekerja di RSCM, bekerja dulu di Rumah Sakit Pelni pada tahun 2017 sampai 2018 dan hingga saat ini sejak 2019 sampai sekarang bekerja di divisi TK Petsos RSUPN Cipto Mangunkusumo. Kita coba undang dulu ya untuk Dr. Angga. Halo, Ya, selamat malam Dr. Angga. ya malam, Dokter Ah, Wica. Apa oke, kabar? baik Dr. Angga. Dr. Angga sehat selalu dok? Iya, sehat. Syukurlah dok. Mungkin Dokter Angga mau menyapa Senang. dulu Mom and Dad di rumah semua yang malam ini sudah menunggu untuk sharing tentang speech delay dok. Iya, halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat Mam Waalaikum. and Dad yang siap untuk belajar malam ini, mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa dimanfaatkan ya untuk anak sendiri, tetangga, ataupun saudara. Oke, terima kasih Dokter Angga. Oke dok, jadi kita mungkin udah pada nungguin juga nih dok, Mom and Dad semua di rumah. Kita mulai aja untuk diskusinya bisa ya dok ya? Ya, boleh, silakan Oke, Dokter Wica. oke dok. Yang pertama saya pengen tanya dok, ini mungkin pertanyaan dari semua mom and dad di rumah gitu ya, terkait topik kita malam ini mengenai speech delay atau keterlambatan bicara dok. Jadi kalau secara definisi apa sih dok keterlambatan bicara itu? Ya. Keterlambatan bicara itu adalah kemampuan bicara anak tidak sesuai dengan anak-anak seusianya. Untuk mudahnya saja, kita pakai angka saja. Misalkan, anak usia 1 tahun, itu harus ada satu kata yang berarti. Biasanya mama, papa. Anak usia 2 tahun, biasanya sudah bisa merangkai dua kata. Mama, makan. Anak 3 tahun sudah bisa merangkai tiga kata. Mama makan nasi. Ketika anak kita, tetangga, saudara tidak seperti itu, maka kita harus curigai adanya speech delay. Oke, jadi ketidaksesuaian antara usia dengan kemampuan berbicara ya dok. Ini ya. Iya, Oke. betul. Kalau misalkan ada kata-kata nih, ada anak yang dibawa gitu ke dok, apa tetangga nih, oh ada tetangga saya dok, gitu, misal di rumah nih, tetangga saya umurnya udah 2 tahun, kata-katanya banyak, tapi tidak ada yang jelas dok. Apakah itu merupakan salah satu kategori delay dok? Ya, betul sekali. Ya, jadi memang kita harus membedakan ada yang namanya speech delay, ada juga yang namanya
speech and language disorder. Artinya bahasa Indonesianya terlambat bicara atau gangguan bicara. Terlambat bicara tadi ya, kata-katanya memang lebih rendah dibandingkan anak seusianya. Tapi ada juga gangguan bicara. Contohnya, kata-katanya tidak jelas. Dia mau menyebutkan susu, jadinya misalkan cucu. Itu kan juga kan kadang orang lain selain keluarga pasti tidak mengetahui itu maksudnya apa. Dia misalkan mau mengatakan jatuh, dia cuma mengatakan atuh, J-nya hilang. Itu lebih cenderung disebut namanya gangguan bicara. Pada anak yang lebih besar, gangguan bicara bisa kita temukan dalam bentuk bicaranya cadel, tapi dalam banyak huruf ya, nggak cuma R dan L, karena itu memang yang paling sulit. Atau anaknya juga bicaranya gagap. Itu juga namanya gangguan bicara, walaupun anaknya bicaranya banyak, seperti yang tadi dikatakan oleh dokter bicara. Oke, jadi kita harus bedakan dulu apakah ini keterlambatan bicara atau gangguan bicara ya dok. Oke, menarik sekali Iya, dok. betul. Ini yang kadang-kadang kita suka jadi eh, pitfall kalau kita ketemu sama orang tua itu pasti bingung. Anak saya ini sebenarnya terlambat apa anak saya ini ada gangguan ya dok? Nah, kalau boleh tahu dok, kalau misalkan untuk mengetahui langkah awal nih dok untuk orang tua di rumah ya, kapan sih mereka harus warning atau deteksi dini untuk eh, kalau anak saya ini sebenarnya mengalami speech delay, keterlambatan bicara, gitu. Ada nggak dok? Baik. Ada ya. Jadi kadang orang tua baru mengeluhkan anak terlambat bicara rata-rata 2 tahun, 3 tahun gitu ya. Padahal kita bisa mendeteksi terlambat bicara ini sedini mungkin karena perkembangan bicara reseptif ya dan ekspresif sebenarnya sudah ada sedini mungkin. Contohnya bicara reseptif pada bayi baru lahir aja sudah ada, yaitu dia berespon terhadap suara. Sering gitu ya, orang tua bilang, aduh anaknya dengar pintu ketutup kaget. Itu artinya respon. Anaknya dengar bapaknya buka pintunya, awalnya tidur jadi bangun. Itu artinya reseptifnya itu bagus. Bicara ekspresifnya juga sudah ada sejak lahir, yaitu apa? Menangis. Jadi sebenarnya kalau anak lahir, ya usia lahir ya, tidak ada respon terhadap suara, kita sudah harus curiga tuh bahwa anaknya ada kemungkinan akan telat bicara ataupun gangguan bicara karena reseptifnya tidak baik. Atau anak lahir ya jarang sekali menangis, berarti dia kan tidak bisa mengekspresikan bicaranya dia ya, karena bayi kan ekspresifnya menangis ya. Itu juga kita harus curiga. Setiap ada kecurigaan, ya kita harus mencari bukti-bukti lebih lanjut melalui checklist milestone perkembangan ataupun kita konsultasi ke dokter-dokter yang biasanya dikunjungi seperti dokter. Oke, terima kasih dokter Angga. Jadi banyak sekali tanda-tanda yang bisa kita kenali ya dok. Tadi dokter membagi baik sekali itu dengan ekspresif dan reseptif sejak kecil ya dari menangis dan melakukan pendengaran atau respon terhadap sesuatu yang berubah secara mendadak itu yang paling sederhana yang bisa diaplikasikan Ya, oleh mom and dad di rumah ya dok. betul. Ya Ya. dok. Oke, terus kalau misalkan kan tadi kata dokter kalau kita sudah curiga nih, oh kok anak saya nih usia 2 bulan misalkan gitu dok, usia 2 bulan, kok dia nangisnya jarang atau eh, misalkan anak saya 2 bulan tapi saya ajak kasih mainan kerincing-kerincing itu dia nggak pernah noleh dok, gitu. Itu Baik, biasanya kenapa tuh dok? baik ya. Jadi penyebab keterlambatan bicara ada banyak sekali. Biasanya sih kita untuk memudahkan kita bagi menjadi 3 penyebab. Yang pertama adalah gangguan dari inputnya dia. Anak tentunya tidak bisa bicara kalau tidak ada inputnya. Gangguan dari input untuk bisa berbicara bisa disebabkan oleh tuli.
yang pertama ya. Anak kalau tuli pasti tidak bisa bicara. Makanya kan namanya kan bisu dan tuli. Karena dia perlu bisa bicara kalau dia mendengar dengan baik. Yang kedua, gangguan input adalah karena anaknya jarang dilakukan stimulasi atau pemberian input kata-kata. Tentunya kalau anak didiemin, nggak pernah diajak ngomong, dia nggak ngerti nama benda karena nggak disebutin, dia nggak ngerti mama papa karena nggak disebutin, ya tentunya pasti anaknya terlambat bicara. Yang kedua adalah gangguan dari prosesornya atau bagian yang mengolah bicaranya tadi itu. Ini sering terjadi pada anak dengan memang gangguan organik. Contohnya penyakit cerebral palsy atau lumpuh otak. Ya, atau penyakit-penyakit seperti hidrosefalus ataupun penyakit yang lain yang menyerang otak. Anak dengan lumpuh otak, kita berikan input sebanyak apapun, tentunya karena otaknya sudah rusak, tentunya anaknya tidak bisa mengeluarkan kata-kata. Nah, yang sering juga menyebabkan yang lain, kalau misalkan anaknya secara fisik kelihatannya sehat, jadi nggak ada penyakit organik tuh, nggak ada lumpuh otak, tidak ada hidrosefalus atau yang kepalanya besar, ya, ataupun gangguan otak yang lainnya. Tapi anaknya kok kurang bisa memproses ya. Biasanya itu disebabkan oleh gangguan kecerdasan. Memang kita belum bisa memastikan kecerdasannya normal atau tidak, tapi biasanya kecerdasan yang kurang baik berhubungan juga dengan telat bicara. Dan yang ketiga, penyebab dari keterlambatan bicara adalah gangguan dari output atau pengeluaran kata-kata. Bisa disebabkan, contohnya anaknya bibir sumbing. Ya, anak bibir sumbing tentunya mau ngomong sengau, apalagi belum dioperasi, susah ya. Anaknya ada tumor misalkan di mulut. Ya. Gangguan di organ mulut itu yang juga bisa menyebabkan keterlambatan bicara dari sisi output atau pengeluaran. Selain itu juga contohnya autis itu gara-gara ada gangguan perilaku. Nah, itu juga bisa menyebabkan anaknya jadinya telat bicara. Tiga hal tersebut harus kita pikirkan ketika kita menemui seorang anak dengan telat bicara. Apakah inputnya, apakah proses untuk membentuk kata-katanya, atau yang terakhir adalah cara mengeluarkannya. Jelas sekali Dokter Angga, terima kasih Dok. Itu penjelasannya. Dok, tadi dari penjelasan-penjelasan yang dokter ini kita bicara yang banyak di lapangan nih Dok ya. Anak zaman sekarang nih, generasi Z, ya, Gen Z gitu kan. Orang tuanya kan kaum milenial gitu kan banyak yang sudah mengajarkan anaknya itu yang pertama pemberian gadget Dok, sejak usia dia masih 6 bulan, ya saat dia harusnya perkembangannya lagi catch up atau mengejar distimulasi, dikasih gadget sama orang tuanya. Apakah pemberian uh, gadget seperti ini Dok, itu membuat anak itu menjadi terlambat bicara atau apakah bisa menjadi perubahan perilaku atau gangguan yang lainnya Dok? Dari yang dokter jelaskan tadi. Baik, memang kemajuan teknologi selain memiliki dampak positif juga memiliki dampak negatif, terutama pada tumbuh kembang anak. Yang perlu Mom and Dad ketahui, memang pemberian screen time, baik dari HP, TV, dan yang lain-lain, tidak diperkenankan ya pada anak usia kurang dari 2 tahun. Mengapa? Karena pemberian screen time itu bisa menimbulkan banyak efek negatif. Selain dari keterlambatan bicara, ya, bisa juga terjadi gangguan makan, bisa juga terjadi perilaku yang agresif. Hubungannya dengan keterlambatan bicara terutama adalah karena gadget atau screen time yang diberikan itu tidak cukup memberikan stimulasi pada anak. Karena syarat stimulasi yang baik untuk membentuk kemampuan bicara seorang anak adalah stimulasi yang berasal dari interaksi. Jadi harus ada interaksinya. Sedangkan gadget itu merupakan
media tanpa interaksi. Artinya anak hanya diberikan input satu arah tanpa menimbulkan respon pada anak itu untuk memberikan respon. Sehingga pemberian screen time, gadget, TV, ya, HP sangat berhubungan dengan terlambat bicara. Oke dok, terima kasih dokter Angga. Nah, yang selanjutnya nih dok, ini dari mom and dad sekalian ini juga banyak tanya dok. Kan juga sama nih, mom and dad zaman sekarang itu kan pengennya anaknya tuh udah pinter dari kecil dok. Mereka selalu punya keinginan bahwa wah, anak saya ini udah bisa macam-macam bahasa dari kecil, udah harus saya kenalin nih bahasa yang internasional kan dipakai bahasa Inggris. Jadi mereka bicara sama anaknya itu diajarin udah langsung dua bahasa, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Yang kadang bahasa Inggris, tapi orang tuanya sehari-hari komunikasi di rumah pakai bahasa Indonesia, tapi ngajarin anaknya pakai bahasa Inggris. Nah itu apakah itu juga bikin anak-anak ini menjadi speech delay dok? Baik ya. Memang bilingual berhubungan dengan speech delay. Jika bilingualnya itu diberikan dari tadi screen time. Jadi kalau kita memang ingin anak kita bisa berbicara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, kita bisa lakukan stimulasi di rumah dengan cara memberikan interaksi, ya, kita tanya jawab, kita ajak ngobrol si anak itu dengan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Seperti itu. Tapi kalau kita berharap anaknya bisa bahasa Inggris hanya dengan nonton YouTube, nonton video YouTube yang biasanya lagu-lagunya bahasa Inggris, itu termasuk pemberian input bilingual yang tidak baik, yang berpotensi justru anaknya jadi speech delay. Jadi memang ada beberapa kasus yang memang orang Indonesia menikah dengan orang luar negeri, ayahnya misalkan orang luar negeri natif bahasa Inggris, speakernya pakai bahasa Inggris di rumah, ibunya pakai bahasa Indonesia. Pada anak yang kognitifnya normal, maka anak tersebut secara alami akan bisa dua-duanya. Namun berbeda dengan misalkan dua-duanya orang Indonesia gitu ya, bahasa ibunya adalah bahasa Indonesia dan mencoba diberikan input bahasa Inggris dari screen time. Itu tentunya tidak bermanfaat, anaknya tidak akan jadi bilingual, bahkan anaknya jadi cenderung resiko untuk jadi speech delay. Baik dok, jadi penekanannya sekali lagi adalah di interaksi ya dok ya. Kita menstimulasi dengan interaksi dua arah ya dok jadinya. Gitu. Oke. Nah, kemudian dok, ini banyak sekali sih sebenarnya nih topik kali ini dok. Nih saya ini ada tadi yang tanya dok, apakah ada perbedaan antara speech delay di autisme dan bagaimana cara membedakannya? Ya, itu kan jelas berbeda antara gangguan itu ya dok ya. Terus kita pilih lagi ya dok. Saya coba pilih dulu yang mungkin bisa sangat bermanfaat untuk semuanya gitu. Nah, ini ada lagi nih. Nah, bagaimanakah menentukan penyebab keterlambatan bicara pada anak? Bagaimana menentukannya dok? Apakah ada red flag-nya dok? Nah, ini dia, boleh. Oke, ya. Iya. Tadi saya sudah di awal sudah diabarkan ya bahwa kita harapkan anak 1 tahun satu kata berarti, 2 tahun merangkai 2 kata, 3 tahun merangkai 3 kata. Namun tentunya kalau red flag kita bisa ambil yang lebih dini. Yang paling dini adalah tadi sejak lahir tidak ada respon, ya jadi dikagetin ya, dengar suara keras, piring pecah, anaknya cuek aja, itu sudah red flag, artinya bisa saja ada tuli pada anak ini. Ya. Red flag yang kedua adalah di usia 6 bulan, ya. Anak tidak bersuara apapun di usia 6 bulan. Biasanya kan 6 bulan kan sudah satu suku kata ya. Jadi misalkan bababa gitu ya, ya dada gitu ya. Itu satu suku kata bahkan sudah diulang biasanya. Kalau anak di 6 bulan tidak ada satu suku kata yang tidak berarti seperti itu sudah kita indikasikan red flag. Nah, usia
1 tahun ya, itu juga ada refleksnya lagi, yaitu tidak adanya bubbling ya. Bubbling mirip seperti tadi, tapi lebih panjang. Tadi kan satu suku kata ya, bisa aja dah aja itu kita sudah hitung. Tapi kalau bubbling tentunya lebih panjang, bisa mengulang 3 atau 4 ya dari satu suku kata tadi. Lalu di usia 16 bulan tidak ada kata berarti. Jadi dia tidak bisa manggil mama, tidak bisa manggil papa, tidak bisa bilang yang kebutuhan yang paling dia inginkan, misalkan nenen, susu. Di usia 16 bulan belum ada satu kata berarti, itu sudah refleks sekali itu. Dan yang terakhir ya, di usia 2 tahun, sebenarnya udah termasuk telat ya, kita sebenarnya bisa mendeteksi lebih dini ya. Di usia 2 tahun, tadi ya tidak merangkai 2 kata, jumlah kata-katanya hanya sedikit, itu kita sudah bisa golongkan adanya refleks dari keterlambatan bicara. Nah, bagaimana mendeteksinya ya? Tentunya tadi ya kita pikirkan dulu penyebab-penyebabnya dari tiga penyebab utama. Apakah kita yang kurang melakukan stimulasi? Apakah kita yang terlalu memberikan simulasinya lewat screen time? Berarti kan kurang bagus ya kalau simulasi lewat screen time. Ya. Apakah anaknya kurang pendengaran? Ya. Ataukah anaknya ada gangguan kecerdasan atau ada penyakit organik? Atau memang anaknya ada masalah dari neuromotornya atau gangguan perilaku? Nah, tentunya hal itu tidak bisa dilakukan sendiri oleh orang tua. Orang tua harus meminta bantuan dari tenaga kesehatan. Biasanya dimulai dari tenaga kesehatan yang uh, paling dekat, yaitu puskesmas mungkin ya, atau misalkan rumah sakit yang tipe D gitu ya, RSUD terdekat. Itu bisa dideteksi. Nanti si anak akan dilihat apakah si anak ini hanya keterlambatan bicara saja atau ada keterlambatan di ranah yang lain. Karena kadang orang tua tidak menyadari hal itu. Orang tua cuma bilang, oh bicaranya telat. Ternyata anak usia 2 tahun belum bisa naik tangga sendiri. Dan itu kan bisa saja ada gangguan dari motorik kasar. Ya. Anak 2 tahun belum bisa nyendok makanan sendiri. Itu juga artinya keterlambatan dari personal sosial dan kemandirian. Ya. Anak 2 tahun cara memegangnya juga masih seperti merauk, tapi tidak bisa menjimpit gitu ya. Itu juga namanya keterlambatan di gerak halus. Jadi kita pastikan keterlambatannya hanya di bicara saja atau ada keterlambatan di ranah perkembangan yang lain, dan itu membutuhkan bantuan dari tenaga kesehatan. Jadi bermanfaat sekali nih dokter Angga, deteksi dininya gimana dan kapan harus membawanya nih udah dipaparkan dengan sangat baik sekali nih dok. Sekarang saya lanjutkan dulu dok nih dengan pertanyaan-pertanyaan yang banyak di forum app ini, penuh banget soalnya, banyak banget nih di IG story, semuanya banyak pertanyaan. Cuman saya pilih-pilih yang mungkin bermanfaat ya dok. Yang pertama dari Mia Ahmad nih. Anak saya pernah terapi wicara di usia 2 tahun 10 bulan. Berhenti terapi di usia 3 tahun 6 bulan karena dianggap perbendaharaan katanya sudah banyak sekali. Sekarang usianya 4 tahun 9 bulan, terlihat anak saya sudah berkomunikasi 2 arah. Namun, ada beberapa artikulasi yang belum jelas terdengar. Bagaimana cara mengolah artikulasi tersebut, dok? Apakah kita perlu terapi lagi untuk melatih artikulasinya ini? Ya. Gimana? Baik ya. Seperti yang tadi saya sampaikan, ini kasus yang menarik sekali ya. Jadi ada namanya keterlambatan bicara, ada juga namanya gangguan bicara. Kasus yang tadi disampaikan, kemungkinan besar memang adanya gangguan bicara. Umur 4 tahun, memang kita masih harapkan ada beberapa kata yang cadel atau artikulasinya kurang baik, tapi biasanya mungkin hanya sekitar 2 huruf yang masih agak sulit disebutkan oleh anak, yaitu huruf R dan huruf L. Ketika anak usia 4 tahun 9 bulan ya, masih ada huruf-huruf lain yang artikulasinya belum baik, atau ada huruf-huruf lain yang dia sebutkan tapi
hilang, atau dia ingin menyampaikan sesuatu kata tapi seperti meleset ya, distorsi kata-katanya, itu berarti ada gangguan bicara. Paling baik adalah dievaluasi ulang sama dokter. Jika memang gangguan bicara itu confirm ya adanya gangguan artikulasi, nah memang baiknya dilakukan terapi bicara kembali. Jadi itu memang lebih baik sebaiknya kembali dievaluasi ya apabila ada eh, huruf-huruf yang memang tidak layak untuk tidak bisa diucapkan gitu ya dok di usia 4 tahun ya dok. Gitu. Oke. Kemudian ada lagi. Ini dok dari Baby Afni Diary nih. Ini pertanyaan langsung di IG Live ini. Dikatakan, dok betul atau tidak kalau rajin membacakan buku atau bercerita kepada bayi sejak dalam kandungan akan membuat bayi itu tidak mengalami speech delay. Nah, gimana dokter? Ya, Apa ini fakta apakah ini mitos? baik ya. Ini usaha yang baik sekali memang ya dari mom and dad ya. Nah, memang seperti yang kita tahu perkembangan bicara ya terutama reseptifnya memang sudah ada sejak dalam kandungan. Ya, jadi kalau mom and dad yang memberikan stimulasi, membacakan buku cerita, mengajak ngobrol anak sejak dalam kandungan, itu baik sekali. Ya, namun jangan sampai saat di dalam kandungan diberi bacakan buku cerita dan diajak cerita, tapi pas lahir dikasih HP. Ya, itu yang salah. Ya, jadi stimulasi itu dilakukan harus konsisten dan terus-menerus sesuai dengan usia, nah, sesuai dengan perkembangannya si anak. Jadi kita jangan lupakan kalau sudah kita mulai dari sedini mungkin dari dalam kandungan, memang anaknya kemungkinan besar akan baik untuk masalah bicaranya. Tapi jangan lupakan juga setelah anaknya lahir, ya tetap kita berikan stimulasi, ya. Biasanya kita berikan stimulasinya namanya ABCD, ya. Hanya itu dengan active interaction. Jadi kita selalu ya berinteraksi ya. B itu baby talk, artinya kita ajak bicara bayinya. Walaupun bayi nggak bisa ngomong, kita tetap ajak bicara, ya. C-nya bacakan buku cerita, ya. Sama D-nya adalah hal tersebut diulang-ulang, ya. Jadi kalau kita melakukan stimulasi demikian, kita harapkan anaknya tidak akan terlambat bicara. Ya. Tapi tentunya dilakukan konsisten ya, jangan pas dalam kandungan aja, pas lahir ya juga. Ya, Jadi tuh mom and dad jadi harus konsisten. Jadi bagus tuh kalau udah dari lahir itu berarti orang tuanya udah benar-benar pengen banget anaknya ini dapat berkomunikasi sama anaknya, dibacain buku cerita, impactnya bagus. Tapi jangan lupakan setelah anaknya lahir tuh jangan lupa diajak ngomong juga ya, dibacain cerita lagi gitu ya, diajak interaksi ya dok ya. ya, Gitu. betul. Nah, lalu ini nih ada yang menarik juga dok. Dok, anak saya ini laki-laki. Kenapa ya dok? Kenapa kebanyakan anak laki-laki yang speech delay? Apakah itu betul? Gimana nih dokter? Ya, ya betul. Memang betul ya, anak laki-laki lebih memiliki resiko untuk speech delay, baik speech delay yang karena maturation delay, artinya memang otaknya agak sedikit terlambat ya untuk pematangan perkembangan bicaranya, ataupun memang karena penyakit-penyakit yang lain seperti autism, ADHD, ya, itu juga sering ditemukan pada laki-laki. Namun tentunya setiap kita menemukan, oh anak laki-laki bicaranya telat, tunggu aja gitu ya. Kita nggak boleh seperti itu ya. Kita tetap harus pastikan memang ini telat bicara yang akan mengejar lagi atau telat bicara yang memang disertai gangguan. Jadi jangan menganggap enteng walaupun anaknya laki-laki karena tadi kadang penanganan dini hasil akhirnya lebih baik dibandingkan kita nunggu akhirnya anaknya tapi tetap aja terlambat bicara atau ada gangguan bicara karena penyebab yang lain. Oke. Nah dok, ini juga ini.
menarik juga nih dokter Angga nih. Jadi kan tadi kita cerita tuh, kita udah bisa deteksi. Saya udah curiga nih dok, anak saya nih speech delay nih dok. Saya ajak ngomong, udah umur 2 tahun kok dia ngomongnya masih babbling aja, cuma mama dan semuanya tuh kayak nggak ada maknanya gitu ya. Nah, permasalahan saya ini ada di fasilitas apa di daerah yang terpencil, di tempat yang cukup jauh nih. Saya di pulau dok, misalkan ya, jarak dari kotanya itu sekitar 3 jam, dan di tempat saya tidak ada fasilitas kesehatan yang cukup memadai. Nah, kira-kira apa yang mungkin bisa membantu saya untuk uh, membuat anak saya ini nggak terlambat-terlambat banget, atau mungkin memperbaiki itu dok? Karena ini cerita dari Mas Febriani nih, ada yang cerita soalnya di fasilitas mungkin tinggal di daerah yang jauh atau remote ya dok ya, agak susah kan untuk dicari untuk fisioterapis dan lain sebagainya. Nah, gimana dok yang bisa dilakukan sama orang tua di rumah minimal untuk membantu supaya nggak jadi tambah berat gitu dok? Ada nggak sarannya dok? Baik, ya. Jadi memang sangat memang banyak kendala kadang ya orang tua ingin yang terbaik bagi anaknya, namun ternyata terkendala jarak, ya mungkin ekonomi dan juga adanya tenaga kesehatan yang tidak memadai contohnya. Namun setiap ada keterlambatan, baiknya memang kita tegakkan dulu diagnosisnya. Kalau kita sudah tahu diagnosisnya, tentunya penanganannya bisa lebih tepat sehingga hasil akhirnya bisa kita optimalkan. Ya, jadi anak bisa mendapatkan kemampuan bicara yang terbaik sesuai dengan penyakitnya. Namun kalau misalkan sulit sekali gitu ya untuk mengakses pelayanan kesehatan karena jarak, karena tenaga, karena yang lain-lain, ya setidaknya kita bisa lakukan 5 hal ini ya. Yang pertama, kita optimalkan nutrisinya si anak. Ya, jadi nutrisi yang baik ya, artinya status gizi anaknya baik itu berhubungan dengan volume otak, terus rambut saraf di otak, mielinnya itu berkembang dengan baik ya. Dengan kita membentuk ya otak sebagai prosesor tadi ya, seperti saya bilang ya, otak sebagai hardware. Nah, kita maksimalkan input yang kita berikan juga kita harapkan dapat lebih diterima oleh si anak. Yang pertama. Yang kedua, kita jaga anaknya jangan sampai gampang sakit. Karena setiap anak sakit ya pasti berat badan turun, ya kan? Anak nggak bisa distimulasi karena rewel, pengennya digendong, pengennya tiduran aja. Jadi kita nggak bisa lakukan apa-apa kalau anak lagi sakit selain menunggu penyembuhannya dia. Gimana biar anak nggak gampang sakit? Ya kita berikan imunisasi. Jadi terlindung dari penyakit-penyakit yang berat. Ya. Yang ketiga, kita lakukan simulasi berdasarkan yang tadi saya bilang ya, ABCD. Active interaction, baby talk, bercerita, dan diulang-ulang gitu ya. Yang keempat, kita berikan apresiasi ujian pada anak. Setiap anak bisa menambah satu kata baru, bisa memahami instruksi baru, bisa menyampaikan keinginan secara nonverbal atau bertambah jadi menyampaikan keinginan dalam bentuk verbal, kita selalu uji anaknya sehingga anak semakin muncul keinginan untuk maju lagi. Dan yang terakhir, pastikan anak tidurnya cukup. Nah, tidur itu sangat berkaitan dengan pembentukan selain pemulihan fisik ya, pembentukan memori, daya ingat. Jadi apa yang kita lakukan tadi pagi, siang gitu ya, kita stimulasi, ya, kita ajak interaksi, ya, semuanya itu diserap dengan baik dan diingat-ingat sehingga nanti kita tinggal tunggu waktunya aja dikeluarkan oleh si anak. Ya, jadi 5 hal tersebut ya bisa kita upayakan pada anak tersebut yang misalkan susah mengakses fasilitas kesehatan, tapi tentunya yang paling baik adalah segera ditegakkan diagnosisnya sehingga terapinya lebih akurat. Jadi ya memang kalau kita tahu dia diagnosisnya apa, apakah dia
hanya speech delay atau gangguan bicara yang lain ya, dan lebih lengkap itu pasti lebih lebih terarah ya dok ya untuk target target terapinya itu ya dok. Jadi lebih sesuai, hasilnya pun yang diharapkan mungkin akan lebih baik ya. Tapi Ya. kalau yang bisa kita lakukan sehari-hari di rumah, ya kita tetap lakukan yang terbaik itu tadi, nutrisi ya, kemudian stimulasi, bacakan cerita, interaksi aktif ya. Oke, Dok. Nah ini juga menarik nih dok. Ini banyak pertanyaan itu banyak yang seputar mitos. Dok. Jadi banyak mitos yang Ya. kan banyak yang kalau anak masih kecil itu soalnya kan pasti masih banyak dengan kakeknya, banyak neneknya ya. Nah itu selalu banyak yang bilang katanya ada yang bilang anak saya ini tangtai dok. Anak saya ini tangtai. Apakah karena anak saya tangtai ini nanti anak saya bisa speech delay gara-gara tangtainya kalau nggak dipotong? Itu betul atau enggak dok? Ya. Jadi tongtai itu tidak berhubungan ya dengan speech delay. Jadi kita biasanya sih tidak lakukan tata laksana apa-apa pada tongtai selama tidak mengganggu proses feeding atau menyusui Betul. si anak. Ya. Nah, memang pada usia yang lebih besar bisa saja tongtai menyebabkan gangguan artikulasi. Ya, karena kan memang kalau Ya, lidahnya tidak bisa bergerak dengan leluasa, artikulasi juga terganggu. Tapi tentunya belum tentu harus dilakukan pemotongan juga. Kadang dengan latihan saja, ya, misalkan menjilat es krim, kan lidahnya jadi keluar panjang, ya kan? Itu juga bisa membantu untuk latihan artikulasi yang terkait dengan misalkan adanya. gitu. Oh iya, iya dok. Sekalian saya mau nambahin sebenarnya terkait tongtai itu ya feeding. Betul sekali dokter Angga tuh jadi yang tentang feeding, tongtai dan feeding. Bahkan di meta analisisnya Cochrane itu dok, itu memang dikatakan kalau tongtai itu indikasi untuk dilakukan insisinya itu hanya apabila terdapat lecet pada puting susu ibu. Ya, jadi kalau masalah anak menyusuinya itu bahkan tidak berhubungan secara signifikan bermakna. Ya, jadi memang satu-satunya indikasi yang dilakukan yang bermakna itu adalah kalau ibunya itu ada lecet di puting. Nah, itu baru ada indikasi untuk diinsisi tongtai. Ini penelitian meta-analisis 2021 sih tahun lalu. Jadi sekalian saya nambahin aja supaya orang tua itu mindsetnya nggak melulu semuanya tongtai yang disalahin gitu. Betul, betul. Serangga ya, Setuju. gitu. Iya, setuju. Gitu. Richard ya. Iya. Nah, ini dok, saya mau ini lagi dok, yang menarik lagi nih dok. Eh, Orang itu selalu banyak tanya, anak saya ini autis atau enggak? Anak saya ini udah bisa ngomong, kosakatanya banyak dok. Kosakatanya, anak saya umur 3 tahun, kosakatanya banyak. Nah, tetapi dia bisa ngomong UPN apa gitu, dia bisa sebut satu benda dengan jumlah 20 sampai 30 benda itu dia bisa sebutin semua. Bisa saya pengen minum gitu dia bisa bilang, tapi kadang-kadang untuk komunikasi dua arah itu tidak bisa. Nah, apakah itu termasuk untuk speech delay, Dok? Kalau misalnya seperti itu. Baik. Jadi anak 3 tahun tentunya seperti tadi saya sampaikan harusnya sudah merangkai 3 kata. Kita lihat apakah anak itu sudah bisa merangkai 3 kata atau belum. Ya. Kalau ternyata masih belum, sudah terindikasi speech delay. Berarti. Biasanya kalau jumlah kata-katanya hanya 20, biasanya sih belum merangkai 3 kata, 3 tahun. Iya, Ya. Nah, speech delay kan kita harus tentukan ya, diagnosisnya apa. Tadi dikatakan adanya gangguan komunikasi dua arah. Nah, jadi itu juga memang salah satu penyebab dari etiologi dari speech delay. Nah, tapi apa nih diagnosisnya? Kita harus pastikan kalau ke arah autis itu tidak hanya gangguan komunikasi dua arah saja, tapi gangguan interaksi sosial. Anaknya kalau ketemu teman-teman yang lain, gak mau main bareng. Ya. Anaknya kalau ketemu saudara, gak mau salam. Itu kan gangguan interaksi sosial. Dan juga tanda-tanda autis yang lain adalah anaknya ada perilaku yang berulang dan tidak bertujuan.
seperti suka menderet-deretkan mainan, menggerak-gerakkan tangannya dengan cara yang tidak wajar, terus atau memiliki misalkan ritual-ritual tertentu, anaknya picky eater, ya. Nah, ketika kita curiga hal tersebut, komunikasi dua arahnya kurang baik, interaksinya kurang baik, ada perilaku yang berulang dan tidak bertujuan, ya. Minatnya terbatas, sukanya melakukan hal-hal satu hal saja ya, tanpa terlalu tertarik dengan hal-hal yang lain, harus kita bawa ke dokter anak untuk dipastikan apakah memang ke arah autis atau tidak. Karena gejala-gejala tersebut masih bisa disebabkan oleh beberapa kelainan yang lain. Jadi yang bisa mendiagnosis autis itu adalah setelah dilakukan penilaian yang seksama dan teliti oleh dokter. Jangan kita melabel sendiri anak kita ataupun anak orang lain dengan autis. Oke. Jadi betul dok. Jadi jangan terlalu mudah mengatakan anak autis, tapi waspadanya tetap harus ya, harus tetap diperhatikan tuh pola-pola yang tadi dokter Angga bilang nih, Mom and Dad, ya, terkait perilaku-perilaku repetitif yang berulang itu seperti tanda. Tapi jangan cepet-cepet untuk melabel anak kita tuh autis, karena uh, impact-nya juga secara mental untuk, apalagi kalau kita berani bilang ke orang tua yang lain dan lain-lain, itu cukup cukup lumayan, eh, di mentalnya cukup kena ya untuk orang tua kalau kita di itu kan. Jadi padahal kan sebetulnya belum tentu juga ya. Oke dok, nanti kita lanjutkan dulu dok. Nih ada lagi nih dok. Nah, em, nah untuk speech delay ini dok, anak saya sudah mengalami speech delay. Apakah semua speech delay harus mendapatkan terapi wicara dok? Nah, pertanyaannya dari kita pemilih ini bagus. Iya. Ya, jadi tergantung diagnosisnya ya. Iya. Speech delay itu adalah apa tuh namanya gejala, sama seperti demam. Betul. Ya, apakah semua demam harus dikasih antibiotik? Jawabannya tidak. Apakah semua speech delay juga harus diterapi bicara? Jawabannya belum tentu. Karena ada speech delay kalau yang disebabkan oleh misalkan hipostimulasi, artinya memang karena anaknya tidak diajak ngobrol ya, tapi tidak terpapar gadget juga ya, karena Ya. gadget ada efek negatif yang lainnya ya. Anaknya tidak di hipostimulasi ya, ataupun karena memang speech delay-nya karena maturation delay ataupun late talkers anaknya, biasanya bisa kita lakukan intervensi bicara di rumah. Artinya dokter mengajarkan, Bu, begini loh caranya melakukan stimulasi intervensi bicara di rumah. Tapi dokternya pasti akan mengevaluasi lagi nih, misalkan 2-3 bulan, apakah ada kemajuan dengan program terapi di rumah. Kalau ada kemajuan anaknya mengejar, ya alhamdulillah, nggak sampai terapi bicara. Namun kalau ternyata setelah dilakukan perbaikan pola interaksi, pola stimulasi di rumah, anaknya juga masih bicaranya belum bertambah, tentunya terapi bicara tetap perlu dilakukan. Nah, kita lanjutkan nih dok. Terkait tadi kan salah satu penyebab keterlambatan bicara ada juga permasalahan yang uh, di otaknya nih dok, yang kadang-kadang masalah processingnya kan tadi dokter selalu bilang gitu ya. Ya, betul. Apakah ada hubungan antara IQ sama kemampuan bicara dok? Kapan Ya. tes IQ itu bisa dilakukan pada anak saya? Curiga nih anak saya ini, apakah bisa dilakukan tes IQ dari kecil? Ya. Jadi tes IQ memang bisa dilakukan sedini mungkin. Namun semakin dini kita lakukan, misalkan di umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, itu tingkat ketepatannya atau akurasinya tidak sebaik kalau kita lakukan pada usia yang lebih tua, 6 tahun atau 7 tahun. Ya, jadi untuk pelaksanaan tes IQ biasanya kita lakukan di usia yang lebih
intelektual. Yang bisa kita lakukan pada usia muda biasanya tes developmental quotient, ya, itu indeks perkembangan yang biasanya memiliki hubungan yang cukup baik dengan IQ. Apakah IQ yang kurang baik, misalkan IQ-nya borderline atau IQ-nya disabilitas intelektual atau retardasi mental, ya, nah, itu berhubungan dengan telat bicara, sangat berhubungan. Ya, jadi kalau kita menemukan anak yang gizinya baik, ya, stimulasinya baik, tidak ada kelainan fisik neurologis, ya, jadi tidak lumpuh otak, tidak hidrosefalus, tidak ada sakit meningitis atau apa gitu ya, tapi kok anaknya perilakunya juga normal-normal saja, tapi kok bicaranya telat. Salah satu kemungkinan memang karena adanya gangguan kecerdasan tadi. Tapi tentunya setelah kita deteksi, nah ya kita lakukan intervensi dan kita pantau terus kondisinya si anak. Finalisasi kecerdasannya itu biasanya kita lakukan tetap di atas usia 5 tahun. Ini ada lagi pertanyaan menarik nih dok. Dok, saya nih anak saya nih saya curiga katanya apa keterlambatan bicara dok. Saya bawa ke dokter anak. Nah, dari dokter anaknya diminta untuk periksa THT ke dokter THT untuk diperiksa fungsi pendengarannya dok. Nah, apakah semua anak dengan kecurigaan seperti ini harus dilakukan screening pendengaran dok? Ya, baik ya. Tadi penyebab dari keterlambatan bicara ada 3, ya, input, proses, dan output. Ya. Memang dari panduan yang kita laksanakan selama ini, setiap ada keterlambatan bicara, walaupun anaknya sudah ada kata-kata sedikit ya, kita tetap lakukan tes pendengaran, yaitu OAE dan BIRA. Karena tidak menutup kemungkinan ya derajat gangguan pendengarannya itu hanya sedang saja. Derajat gangguan pendengaran bisa ringan, sedang, dan berat. Memang kalau sedang dan berat biasanya, maaf, kalau berat atau sangat berat biasanya memang tidak ada kata-kata berarti sama sekali. Tapi kalau sedang masih bisa terbentuk kata-kata tapi kok sedikit sekali. Jadi evaluasi pendengaran OAE dan BERA memang rutin kita lakukan pada kasus-kasus dengan speech delay. Banyak nih pertanyaan lagi nih dok. Untuk mengetahui diagnosis. Oke, dok, untuk mengetahui diagnosis yang tepat apakah anak kita ini autis, speech delay, atau ADHD, itu yang paling tepat itu saya harus kemana sih dok? Ke dokter anak, atau ke psikolog, atau ke dokter siapa dok? Kemana saya harus pergi? Baik, ya. Kalau untuk mendiagnosis autis, memang kalau fasilitasnya lengkap gitu ya di kota-kota besar, paling baik ya para mom and dad bertemu dokter anak, konsultan tumbuh kembang, dokter anak konsultan neurologi anak, atau dokter psikiatri anak dan remaja kalau untuk mendiagnosis autis. Namun sebenarnya dokter spesialis anak umum saja itu sudah dibekali kompetensi untuk mendiagnosis autism. Jadi jika tinggal di daerah di mana dokternya tidak lengkap spesialistiknya, tidak apa-apa. Nah, datang saja ke dokter spesialis anak. Mereka pasti akan mencoba membantu mendiagnosis sehingga anak mom and dad bisa mendapatkan pelayanan yang terbaik. Ini dok, lagi ada lagi dok, mengenai paparan suara bising selama anak usia kecil. Saya tinggal di daerah padat penduduk, kemudian banyak ada penggilingan keramik, pemotongan keramik, terus ada bunyi bengkel motor. Jadi anak saya sejak kecil itu sudah terpapar dengan suara bising. Apakah keseringan anak saya mendengarkan suara seperti ini menyebabkan anak saya ini jadi ada risiko untuk speech delay meningkat? Nah, gimana dokter Angga? Ya,
ya pertanyaan yang sangat menarik ya, Iya. bising dengan speech delay. Biasanya sih bising itu memang melalui perantara gangguan pendengaran dulu, baru terjadi speech delay. Nah, speech delay-nya berarti terjadi akibat ketulian, tuli akibat bising. Namun, tuli akibat bising itu seringnya kejadian pada pekerja-pekerja yang memang sektor pekerjaannya tinggi bisingnya. Artinya, ya, tinggi bising itu kita ibaratkan dengan misalkan bunyi kereta api, ya. Jadi kalau yang bekerja di dekat stasiun kereta api, ya, kereta apinya sering uh, klakson, ya, dan dia tidak pakai pelindung, paparan yang terus-menerus lebih dari 8 jam sehari itu memang bisa menyebabkan cedera pada serabut pendengaran rumah siput. Nah, itu akan menjadi tuli, ya, tuli gara-gara tadi ya paparan bising, Betul. sehingga baru nanti ada gangguan bicara. Tapi kalau pada anak hanya karena paparan bengkel, ya, ataupun tadi suara-suara berisik motor yang nggak terus menerus misalkan ya, motor yang knalpotnya bising gitu ya, itu seharusnya tidak menimbulkan speech delay. Oke, kita udah 19.55 nih. 19.55. Kita bahas satu pertanyaan terakhir aja ya Dokter Angga ya, karena waktunya juga udah Ya. ini nih kayaknya. Saya pilihkan dulu yang kira-kira bermanfaat untuk sekalian mom and dad semuanya gitu, supaya nggak yang spesifik. Ini Nah, kalau menurut saya ada yang pertanyaan yang bagus nih dari Ibu Uvionita Juni, ya. oh ya, Umur berapa sih kita bisa screening ya ah, secara mandiri ya? Nah, ini nah, pertanyaan yang bagus sekali ya, dan menurut saya bisa dimanfaatkan nih untuk mom and dad sekalian ya. nah ini Jadi ya kita bisa lakukan screening secara mandiri dari usia 3 bulan loh, mom and dad ya. Pakai apa? Yang pertama, atau tip pertama ya, kita bisa pakai buku KIA. Nah, di buku KIA kalau mom and dad lihat itu ada checklist perkembangan anak. Ada sekitar 5 sampai 10 checklist yang anaknya harus bisa pada usia 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, 12 bulan. Dan itu semua anaknya harus bisa. Satu saja tidak bisa, harus ke puskesmas untuk dievaluasi. Nah, kalau misalkan kebetulan nih nggak punya buku KIA, para mom and dad bisa menggunakan aplikasi Primaku. Nah, di aplikasi Primaku juga ada tuh ya, screening perkembangan menggunakan KPSP. Tadi ya, sesuai dengan usia 3 bulan, 6, 9, 12, 15, 18, 24. Jadi rutin bisa kita lakukan rutin 3 bulan sekali pada anak-anak kita. Dan kalau ada kelainan, kita bisa tahu bahwa dan ini maksudnya mendeteksi tidak hanya kelainan bicara saja atau speech delay saja, tapi juga kelainan perkembangan yang lain. Apakah anaknya ada eh, gangguan perkembangan gerak kasar, gerak halus, sosialisasi dan kemandirian? Kita bisa mendeteksi hal tersebut dari buku KIA dan juga aplikasi Primaku. wah, terima kasih Dokter Angga. Jadi mom and dad sekalian, sekali lagi tuh, dari usia 3 bulan aja kita udah bisa loh mengenali anak kita ini ada ke arah keterlambatan bicara atau enggak ya. Itu dari yang paling sederhana, setiap anak lahir itu pasti harus dikasih buku KIA. Jadi tinggal dilihat dulu di buku KIA-nya, dicocokin sama usia anaknya. Apakah anak saya sudah mencapai target sesuai usianya? Nanti baru setelah itu dilakukan tata laksana lanjutan. Gitu. Nah, dok, mohon maaf nih Dokter Angga nih udah jam 19.58 ya, waktu kita kan juga ini. Nah, saya pengen Dokter Angga ini deh dok, berbagi untuk kasih closing statement untuk mom and dad semuanya. Karena ini topik yang kalau kita bahas istilah ini kayak 2 jam aja itu sebetulnya nggak akan pernah cukup dok, karena memang topiknya ini sangat menarik, luas, dan dengan tingginya tingkat edukasi orang di zaman sekarang, jadi masalah ini jadi muncul ya. Yang dulu-dulu mungkin nggak terdeteksi, sekarang jadi
masalah gitu. Silakan Dokter Angga untuk memberikan closing statement dan pesan-pesan untuk mom and dad di rumah. Baik ya, terima kasih. Jadi sebagai penutupnya saya ingin menyampaikan bahwa untuk mencegah anak menjadi speech delay kita butuhkan 5 yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah pastikan nutrisinya cukup. Ya, nutrisi penting untuk perkembangan otak. Otak berkembang dengan baik, bisa menerima pelajaran dengan baik. Yang kedua, lakukan imunisasi. Ya, anak diimunisasi jarang sakit, kesempatan belajar bisa lebih banyak. Yang ketiga, lakukan stimulasi dengan cara ABCD, yaitu tadi ya aktif interaksi, baby talk, ya bacakan buku cerita dan diulang-ulang. Yang keempat, apresiasi, puji setiap kemajuan yang anak kita miliki, ya, anak kita mampu, sehingga anak lebih semangat untuk belajar. Dan yang terakhir, pastikan relaksasi atau istirahatnya cukup, karena dengan istirahat, fisiknya kembali pulih, memorinya juga semakin baik, apa yang kita ajari tadi pagi, tadi siang, besoknya bisa dikeluarkan lagi oleh si anak. Dan jangan lupa juga pakai buku KIA dan aplikasi Primaku untuk deteksi gangguan perkembangan anak. Perkembangan bicara, gerak kasar, gerak halus, dan kemandirian personal sosial juga harus kita lakukan pemantauan. Oke, terima kasih banyak Dokter Angga. Hari ini benar-benar ilmunya sangat bermanfaat, Dok. Sangat buat yang mom and dad di rumah semuanya pasti terbantu lah, banyak sekali yang terbantu dengan informasi yang diberikan oleh Dokter Angga, ilmu-ilmu dari Dokter Angga. Akhir kata, saya sebagai moderator pada hari ini, saya sekali lagi mengajak mom and dad sekalian untuk mendownload aplikasi Primaku, karena di sana ada uh, milestone-milestone yang bisa kita lihat untuk mendeteksi keterlambatan bicara, keterlambatan yang lain, motor halus, motor kasar yang tadi Dokter Angga sudah katakan, agar anak kita semua bisa tumbuh dan berkembang secara optimal. Akhir kata, apabila kita ada kesalahan, kami mohon maaf, saya selaku moderator dan Dokter Angga sebagai narasumber, kami sampaikan maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada mom and dad yang ketinggalan untuk menyaksikan IG Live ini, dapat dilihat nanti di Instagram official Primaku, akan ada ulangannya juga. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mom and dad semua, salam sehat semuanya. Ya, terima kasih. Terima Semoga kasih dok. bermanfaat. Berbicara dan Mam Edward sekalian.